Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelita Brutu dengan NIM O1A1-288 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat metabolisme karbohidrat. Glikolisis. Glikolisis berlangsung di dalam sitosol semua sel. Glikolisis adalah oksidasi glukosa atau glikogen menjadi pirufat atau laktat. Reaksi ini dijabarkan oleh Emden, Meyerhof, dan Parnas, sehingga disebut juga dengan jalur Emden-Meyerhof. Selanjutnya, glikogenesis. Sintesis glikogen dari glukosa terjadi di dalam hati dan otot. Proses pemecahan glikogen di dalam otot tujuannya untuk mendapat energi bagi otot. Di dalam hati tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan. Selanjutnya yaitu gluconeogenesis. Pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Gluconeogenesis memenuhi kebutuhan tubuh terhadap glukosa pada saat karbohidrat tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dalam diet. Siklus glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa 6 atom C atau monosakarida lain menjadi 2 molekul asam pirufat 3 atom C, 2 NADH dan 2 ATP. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Setiap reaksi pada jalur glikolisis dikatalisasi oleh enzim yang berperan spesifik hanya untuk reaksi tersebut. Setiap molekul glukosa yang dimetabolisme pada dua reaksi dalam satu jalur terdapat dalam molekul ATP yang dihidrolisis. Dalam proses ini, energi yang dilepaskan dalam dua molekul ATP terjadi penggabungan reaksi endergonik. Dua reaksi lain masing-masing memproduksi dua molekul ATP dari reaksi fosforilasi ADP untuk setiap molekul glukosa, sehingga menghasilkan total 4 molekul ATP. Demikianlah strukturnya atau cara berjalannya siklus glikolisis. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus ini sering juga disebut siklus asam trikarbosilat atau siklus asam sitrat dan berlangsung di dalam mitokondria. Siklus asam sitrat merupakan jalur bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi yang menyebabkan katabolisme asetil CoA dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan sebagai energi yang tersedia dari bahan bakar jaringan dalam bentuk ATP. Selama proses oksidasi, asetil CoA di dalam siklus akan membentuk ekuivalen pereduksi dalam bentuk hidrogen atau elektron sebagai hasil kegiatan enzim dehidrogenase spesifik. Selanjutnya, rantai transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan menghasilkan ATP dari NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Dia memberikan membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Leichinger. Secara singkat, transfer elektron untuk NADH sebagai berikut. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan akan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Selanjutnya, dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3,
sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dan selanjutnya, dan proses transfer elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2 kemudian berpindah menuju ubiquinon, namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+, kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. 2H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk ke dalam ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP, ditambahkan dari hasil glikolisis dan siklus Krebs. Maka, secara keseluruhan, reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa, akan tetapi karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Selanjutnya itu proses glikolisis aerob. Itu sistem transport elektron akan memompa H+ keluar dari membran. Dalam mitokondria, konsentrasi H+ ini akan menyebabkan gradien proton sehingga H+ akan masuk ke dalam membran mitokondria melalui ATP sintase. Oksigen bertugas sebagai penerima elektron akhir sehingga proses pembentukan ATP terus berlanjut. Oksigen yang bergabung dengan H+ akan membentuk air, NADA+ dan FAD. Akan digunakan kembali dalam sistem respirasi seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya. Hal ini yang menjelaskan kenapa kita menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Dalam satu molekul glukosa akan dihasilkan total 36 ATP dan 1 ATP dapat melepaskan 7,3 kilokalori. Yang terakhir yaitu proses glikolisis anaerob. Glukosa akan dicerna dalam tubuh dalam reaksi respirasi. Tahapan pertama dalam reaksi respirasi adalah glikolisis. Tahapan glikolisis dimulai dari satu molekul glukosa sampai tahap akhirnya akan dihasilkan 2 molekul pirufat. Tahap ini juga menghasilkan 2 ATP dan memberikan 2 elektron dan 1 hidrogen pada Na+, sehingga menjadi NADH. Tahap ini tidak membutuhkan energi. Jika persediaan oksigen dalam tubuh tidak cukup, maka NADH akan digunakan untuk mengubah pirufat menjadi asam laktat atau menjadi etanol dan karbon dioksida. Demikianlah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.